Terima kasih Reti. Selamat malam semuanya. Salam kenal. Saya adalah seorang ibu tunggal dari 4 anak. Anak saya 2 sudah kuliah, yang ketiga masih SMA, dan yang terakhir masih SD. Jadi kita akan bicara soal a walk to financial freedom. Jadi salah satu yang paling ditakuti oleh seorang perempuan ketika menikah adalah gimana nanti ngidupin anak-anak, karena mungkin nggak kebayang gimana kalau harus menghidupi sendiri, sama juga hukum di Indonesia belum cukup kuat untuk memastikan bahwa mantan suami mensupport. Nah, saya akan mulai dengan belief karena saya percaya banyak orang hubungannya dengan resiliensi adalah ada banyak limiting belief yang kemudian membuat orang menjadi takut untuk mengambil tindakan atau takut untuk maju atau akhirnya nggak ngapa-ngapain. Jadi kenapa saya mulai dari sini, karena penting banget semua keputusan hidup saya itu didasari oleh sebuah kepercayaan yang dulu mungkin adalah limiting belief, tapi mudah-mudahan sekarang adalah liberating belief. Karena seperti saya akan share di sini, jadi sebenarnya kepercayaan kita itu adalah yang menjadi dasar dari keputusan kita ketika kita ingin melakukan sesuatu. Jadi kepercayaan kita menciptakan action, sementara hidup kita adalah result dari action kita. Jadi kita harus aware keputusan hidup kita itu diambil atas dasar kepercayaan apa. Terus kepercayaan ini bisa jadi sumber dari pembatasan kita atau pembebasan kita. Saat kita bilang bisa, itu artinya kita akan bisa. Saat kita bilang nggak bisa, itu kita bisa jadi nggak bisa karena memang nggak mencoba sama sekali. Jadi sebenarnya nggak penting apakah itu benar atau salah, tapi yang penting adalah apa yang kita percaya. Minimal kalau kita percaya, kita akan mencoba dulu. Tapi kalau kita udah nggak percaya, kita nggak nyoba dan kita udah pasti gagal. Jadi ini satu quote yang saya suka banget dari Henry Ford. Dia bilang, mau kamu bilang kamu bisa atau enggak, kamu selalu benar. Jadi kalau ada teman-teman yang bilang saya takut bercerai karena saya takut nggak bisa menghidupi keluarga saya, kamu benar. Tapi kalau kalian bilang saya nggak takut dan saya pasti bisa, kalian juga benar. Jadi setiap ada orang yang datang ke saya, jadi kebetulan di kantor saya bekerja dengan tim. Tiap ada anggota tim saya yang datang ke saya dan bertanya, Mbak, aku bisa nggak ya? Pertanyaannya akan saya balikan ke dia dengan bertanya, sebenarnya pertanyaannya bukan kamu bisa atau enggak, tapi kamu mau atau tidak. Karena kalau kamu mau, minimal kamu bisa belajar, bisa mencoba sampai kamu bisa. Kayak gitu. Jadi limiting belief itu menjamin limited outcome. Jadi make sense ya, kalau kepercayaannya itu membatasi, pasti juga outcome-nya atau hasilnya juga akan terbatas gitu. Jadi, saya nggak akan bahas dari mana sih sebenarnya kepercayaan-kepercayaan itu datang, tapi justru saya mau ngebahas gimana caranya supaya kita bisa mendobrak kepercayaan-kepercayaan yang sering membatasi kita. Yang pertama, cari contoh. Jadi ini ada kisah dari Oprah Winfrey. Saat dia kecil, dia hidup dia orang kulit hitam, dia perempuan, dia datang dari keluarga miskin. Suatu hari di TV dia ngeliat Barbara Walter menjadi seorang pembawa acara TV. Saat itu dia bilang, wow, ternyata perempuan bisa jadi tokoh, ternyata perempuan punya suara, ternyata perempuan bisa punya acara sendiri. Di situ dia bermimpi bahwa saya akan bisa seperti itu. Makanya di salah satu acara Oprah pernah bilang bahwa Barbara Walter open the door for me. Bukan secara harafiah dia yang ngasih kerjaan ke Oprah, tapi bahwa Oprah melihat seorang perempuan di TV membuat dia percaya bahwa saya pun bisa melakukan itu. Jadi look for example. Kalau kalian udah sukses, be the example. Karena banyak banget orang-orang yang saat ini mencari figur untuk memberi mereka kekuatan bahwa mereka bisa bangkit dari tempatnya mereka sekarang. Terus kalaupun nggak ada contoh, punya visi and vision. Jadi percayalah pada apa yang mungkin. Jadi jangan hanya karena itu belum pernah terjadi, teman-teman berpikir itu nggak mungkin terjadi. Jadi ada seorang scientist namanya Roger Bannister. Dulu dia bereksperimen, dia ingin lari 1 mil dalam 4 menit. Semua ahli sudah bilang bahwa secara saintis badan manusia nggak mungkin bisa kuat untuk lari 1 mil dalam 4 menit. Tapi Roger Bannister mencoba dan dia berhasil, dan nggak lama setelah itu 40 hari sesudahnya rekor itu udah pecah. Dan dalam setahun itu rekor itu dipecahkan berpuluh-puluh kali. Artinya ketika ada seseorang yang percaya itu mungkin terjadi dan melakukan, akan banyak orang yang terinspirasi dan melakukan. Sama seperti visinya Martin Luther King.
Dia dulu punya mimpi bahwa anak cucu saya bisa hidup di negara yang di mana orang tidak dilihat berdasarkan warna kulit, dan akhirnya mimpi itu tercapai. Amerika sudah pernah punya presiden yang berkulit hitam. Lalu ada kisah Martha dan Erika. Jadi Martha ini adalah seorang guru yang mendedikasikan hidupnya untuk mendidik anak-anak yang dianggap idiot atau nggak mungkin diterima di sekolah-sekolah umum. Jadi Erika ini adalah anak berumur 6 tahun yang mendapat diagnosa borderline retarded, jadi nggak mungkin bisa sekolah. Akhirnya Martha menerima Erika sekolah, sampai akhirnya Erika bisa lulus universitas, mendapat gelar sarjana. Sama. Jadi Martha percaya bahwa setiap orang itu punya potensi. Bayangkan kalau saat itu ibunya Erika percaya oleh diagnosa dokter bahwa Erika adalah borderline retarded dan nggak mungkin bisa sekolah. Masa depannya pasti menjadi berbeda sekali. Semua ini dimulai dari belief. Ketika ada yang percaya bahwa Erika bisa berkembang, akhirnya Erika memang bisa berkembang dan lulus kuliah. Thomas Alva Edison, dia dulu dibilang idiot oleh gurunya, tapi dia menjadi penemu yang terkenal. Atau Albert Einstein, sampai umur 3 tahun dia nggak bisa bicara, sampai umur 7 tahun dia nggak bisa membaca, sampai gurunya bilang dia murid yang sangat bodoh. Tapi dia menjadi salah seorang ilmuwan yang sampai sekarang ilmunya masih kita kulik-kulik dan kita pelajari. Lalu ada juga kisah saya. Jadi waktu kecil karena saya suka nonton film Sound of Music, saya berhayal. Kalau bahasa sekarang ceritanya adalah ngayal babu. Jadi saya berhayal saya akan jadi seorang penulis film dan saya akan keliling dunia. Saat itu keluarga saya hanya membuka warung di sekolah, di mana teman-teman saya ketika saya bilang cita-cita saya itu semua mentertawakan saya. Pertama mereka bilang gak ada kerjaan menulis film. Lalu mereka bilang, lo anak miskin aja mimpi keliling dunia. Guess what? Di umur saya, di tahun 2002 saya menjadi seorang penulis skenario, dan sejak saat itu sampai 2017 saya menghidupi anak-anak saya dari menulis skenario TV, film, dan saya boleh bangga karena saya sudah mengunjungi lebih dari 30 negara. Jadi apa yang dulu teman-teman saya bilang nggak mungkin, itu saya dobrak. Jadi saya percaya banget semua dimulai dengan kepercayaan. Jadi teman-teman yang saat ini masih bingung, masih takut, percayalah bahwa teman-teman bisa. Nanti kita lihat caranya gimana. Next. Nah, ini adalah hal yang dulu sering membuat saya susah maju. Karena ternyata saya punya kepercayaan terhadap uang yang membatasi saya. Yang pertama adalah kita sering berpikir bahwa harusnya ini akan ada seseorang yang melakukan ini untuk saya atau menyiapkan ini buat saya. Saya ingat banget ketika saya bercerai, saya berpikir mantan suami saya tuh harusnya support saya. Tapi ketika saya berpikir seperti itu, akhirnya itu juga mengurangi kalau bahasanya ini diambil dari wawancaranya Marie Forleo dengan Kate Nordop. Marie Forleo adalah perempuan yang punya B-School, sementara Kate Nordop adalah salah seorang entrepreneur. Ini dua perempuan yang saya kagumi dari sisi entrepreneurship. Jadi teman-teman mungkin bisa lihat Marie Forleo punya TV di YouTube, Kate Nordop juga punya TV di YouTube. Jadi dia bilang ketika kita bilang bahwa harusnya ada yang support saya, sebenarnya kita memberikan power kita terhadap uang. Karena kita berpikir harusnya disupport, harusnya ada tunjangan, harusnya ini. Mungkin itu akan membuat kita nggak sekeras itu mencari uang. Saya ingat banget saya lihat video ini 2 tahun lalu. Saat itu saya dalam situasi yang parah banget. Saya baru saja melunaskan cicilan apartemen, tapi pada saat yang sama saya punya utang hampir sekitar 200 juta karena saya tinggal di apartemen teman saya selama hampir 3 tahun dan nggak bayar. Jadi teman saya ini memang sahabat baik banget, dibilang bayar aja kapanpun kamu bisa. Nah, ketika saya menonton video ini, saya mikir, sementara saya minta sama Tuhan dikasih rezeki, tapi pada saat yang sama saya juga mengirimkan sinyal ke universe atau ke Tuhan bahwa sebagian dari rezeki saya akan dicukupkan oleh orang lain, karena harusnya ada yang support gitu. Ketika saya akhirnya mengikhlaskan, oke, nggak masalah dia nggak support, anggap aja bonus kalau dia support, dan saya fokus kerja, tanpa disadari dalam 1,5 tahun utang saya 200 juta itu bisa lunas. Kalau ditanya gimana caranya, saya juga bingung, tapi
intinya saya percaya bahwa saya bisa mencukupi hidup saya sendiri, dimulai dari diri saya. Terus dulu saya selalu berpikir I'm not good with money karena anak saya 4, hutang saya banyak, kayak gitu kan. Tapi ya logika aja, gimana saya bisa mencukupi anak 4 dengan keadaan yang kayak gini kan. Akhirnya saya mulai ngelihat miss-nya di mana. Jadi intinya adalah kita semua lahir tanpa skill dan semua skill bisa dipelajari. Jadi kalau sekarang ada yang berpikir saya nggak good with money, dan learn how to be good with money. Lihat pengeluaran, lihat pemasukan, jangan takut ngelihat rekening. Dulu saya sempat takut ngelihat rekening karena saya nervous. Tapi sekarang saya setiap hari buka rekening saya supaya saya tahu saya punya tabungan berapa kalau memang saya punya uang, atau kalau saya nggak punya uang, saya tahu saya cuma punya segini, sementara sebulan masih ada sekian hari, jadi saya tahu untuk mengerem. Jadi bersahabatlah dengan uang, kayak gitu. Terus dulu juga saya punya kepercayaan bahwa orang yang punya uang itu serakah atau jahat. Karena dulu waktu kecil saya sering dibully oleh orang-orang kaya. Jadi saya sebel orang kaya, dan saya nggak pernah mau ngaku bahwa saya suka uang. Saya cuma bilang saya suka karena saya suka apa yang bisa dilakukan uang untuk saya. Tapi terus mentor saya bilang, Mia, bagaimana kamu bisa attract sesuatu yang kamu nggak suka? Jadi bayangin, saya pengen money come to me, tapi di kepala saya, no, I don't like money, I don't like money. Kira-kira uangnya akan datang nggak? Sama aja kayak kita naksir cowok, tapi kita bilang ke dia, saya nggak suka kamu, saya nggak suka kamu, kan dia juga nggak mau deketin kita kan, gitu. Jadi mulai saat ini mantra saya, dulu saya pikir kalau suka uang itu nggak spiritual. Padahal uang itu netral, uang bisa dipakai buat sesuatu yang jahat, uang bisa dipakai untuk sesuatu yang baik gitu. Sekarang mantra saya berubah. Mantra saya sekarang adalah I love money, money love me, money come to me. Karena saya bisa ngerasain bahwa ketika kita punya, kita akan bisa lebih free untuk berbagi. Terus ini juga satu belief yang sangat fatal, kita seringkali ngerasa not good enough, not smart enough, not skill enough. Mau buka usaha, gue nggak ngerti. Mau kerja, gue nggak bisa, kayak gitu. Kalau saya boleh share pengalaman kerja saya selalu dapat pekerjaan di mana saya justru nggak punya pengalaman di situ. Saya kerja pertama kali sebagai reporter, nggak sampai sebulan ditawarin jadi managing editor. Saya nggak ngerti managing editor apa. Saya kerja jadi operator telepon, dalam 2 bulan saya diangkat jadi supervisor. Saya nggak ngerti supervisor apa. Saya kerja di majalah sebagai office manager, padahal basic saya adalah jurnalistik, bukan office manager. Tapi ketika saya masuk akhirnya ditawarin jadi chief editor, saya nggak punya pengalaman jadi chief editor. Jadi dulu saya mungkin punya slogan do what you love gitu, tapi sekarang saya belajar bahwa it's better to do what you fear, karena dengan gitu kita belajar sesuatu yang baru gitu. Jadi nggak masalah apapun yang kayak tadi Henry Ford bilang, mau merasa bisa, kamu benar, mau merasa nggak bisa, kamu benar. Jadi mendingan merasa bisa aja. Nanti kalau nggak bisa ya udah belajar. Nah ini ada satu hal yang bisa dipraktekkan teman-teman. Ini yang boosting self-esteem saya juga mungkin juga bisa meningkatkan resiliensi. Kalau malam itu saya selalu journaling. Saya tulis 3 hal di mana saya ngerasa saya melakukan sesuatu yang baik atau saya melakukan sesuatu yang menambah value ke hidup orang. Nggak usah nggak usah yang wah atau gimana, sesimpel hari ini dalam coaching dengan Jessica, saya bikin Jessica ketawa. Atau hari ini saya bangunin anak saya dengan meluk dan cium dia, dan dia bangun tidur senyum. Sesuatu yang sederhana, hal-hal yang dilakukan yang menambah value di hidup orang lain. Next, Fred. Boleh next ya? Oke. Nah, sekarang gimana sih cara melakukannya? Ini adalah rangkuman dari buku yang saya suka banget, yang mengubah mindset saya soal uang, soal entrepreneurship. Bukunya judulnya Think and Grow Rich by Napoleon Hill. Jadi sama seperti Henry Ford, dia bilang it is what you think that matters. Jadi apapun yang kamu pikirkan itu yang nanti akan jadi kenyataan. Jadi start dari sekarang, pikirkanlah yang baik-baik. Terus teman-teman kalau mau punya goal itu kayak ada burning desire, ada keinginan yang besar banget. Terus kalau mau punya sesuatu, saya akan ngajarin teman-teman untuk bikin statement yang saya bikin bulan April kemarin. Jadi intinya kalau punya keinginan, misalkan mau punya usaha, mau punya apa, harus keinginannya tinggi banget. Terus sebutkan dengan jelas jumlah atau objeknya, mau kapan dapatnya, apa yang teman-teman rela lakukan untuk mendapatkannya.
plannya apa, terus 1 sampai 4 ini ditulis dalam bentuk statement, terus dibaca statementnya tiap hari. Dan unstoppable, jangan berhenti sampai tercapai atau selesai. Jadi saya mau share bahwa saya hidup di 2 rumah. Jadi saya dengan anak saya yang pertama dan kedua udah kuliah tinggal di apartemen. Ibu saya tinggal dengan anak ketiga dan keempat di rumah. Ketika lockdown pertama, kita semua tinggal di sini. Saya mulai berpikir bahwa nggak bisa kayak gini terus-terusan. Boros saya harus menghidupi dua rumah tangga. Saya pengen tahun depan saya bisa hidup satu rumah dengan seluruh keluarga saya. Artinya saya harus beli rumah karena nggak mungkin tinggal di apartemen kecil. Akhirnya saya ngayal babu nih. Saya bikin statement yang bunyinya adalah sampai akhir tahun saya harus punya tabungan sekian ratus juta. Jadi pertama jumlahnya exact, date-nya juga exact. Saya bilang akhir tahun. Dan untuk itu what I'm going to give in return, untuk itu saya akan kerja 6 hari seminggu dengan mengkontak minimal 10 orang sehari dan mempunyai customer minimal 1 customer baru minimal 1 seminggu dan punya bisnis partner minimal 1 sebulan. Saya kerja di network marketing, jadi kerja saya memang mengkontak-kontak orang, dan itu saya lakukan, and guess what? Sekarang saya sudah 80% menuju goal yang saya tulis, yang saya juga nggak kebayang akan saya capai hanya dalam sekian bulan. Jadi startnya dari sini, saya percaya saya bisa, lalu saya punya burning desire, karena kalau enggak, tahun depan kita nggak tahu tinggal di mana. Saya udah nggak mau tinggal terpisah lagi. Jumlahnya saya tulis, mau kapannya saya tulis, apa yang mau saya lakukan saya tulis, plannya apa, dan itu tiap hari saya baca, dan tiap hari saya buka rekening saya dan lihat kurang berapa. Jadi kita juga bisa nge-track, kurang segini berarti saya harus double action saya atau kayak gimana. Jadi jangan takut punya goal, tapi juga track actionnya udah sampai mana, prosesnya udah sampai mana. Next. Nah, ini buat teman-teman yang mau memulai satu usaha atau apa, start dari saat ini posisi teman-teman ada di mana dan teman-teman mau goalnya sampai di mana. Sama kayak kalau kita mau mesen mobil di aplikasi online kan kita selalu tulis ya pick up-nya di mana, tujuannya di mana. Sama, misalkan saya mau jualan rendang. Start dulu, apa yang saya tahu tentang rendang. Saya nggak tahu resepnya apa. Berarti teman-teman bisa start dengan cari resep, atau saya udah tahu resepnya, berarti bisa start di bikin sampel dan kasih ke orang-orang. Jadi mau memulai apapun selalu tahu sekarang ada di mana dan mau kemana. Terus ini ada 2 cara berangkat ya. Kalau berangkat dari apa yang bisa saya lakukan, misalkan teman-teman mau punya usaha, lihat apa yang bisa dilakukan. Bisa masak, bisa jahit, bisa apa, jadi skillnya di list. Lalu juga dilihat, dari skill ini apa ya yang bisa dihasilkan, apa yang bisa dilakukan dengan skill itu. Kalau bisa masak, berarti bisa buka open PO makanan, atau buka catering. Kalau bisa jahit, mungkin bisa terima alterasi, atau mau bikin baju-baju, kayak gitu. Kalau berangkatnya dari apa yang ingin dilakukan, lihat untuk melakukan itu skill apa yang dibutuhkan. Kayak sekarang, karena tim saya makin besar, saya sering harus melakukan coaching, saya ngerasa saya ingin bisa coaching. Berarti yang harus dilakukan adalah saya harus menambah skill saya di coaching. Kalau gitu karena berangkat dari situ, kemudian yang saya lakukan adalah riset sekolah coaching di Indonesia. Kayak gitu. Jadi teman-teman tahu ya, teman-teman mau apa, sekarang ada di mana, nantinya mau kemana, terus bikin milestone kecil apa yang harus dilakukan. Ketika saya udah tahu bahwa sekolah coachingnya ada nih, sekian, saya cari yang harganya sesuai budget saya. Tapi ketika budget itu pun masih kegedean sama saya, carilah support. Kebetulan saya punya coach, karena saya sekolah di sekolah coaching tempat coach saya dulu sekolah, saya bilang sama dia, coach boleh nggak tolong saya ngomong sama mereka bahwa saya single mom, saya mau ikut sekolah ini, tapi boleh nggak saya bayar nyicil, kayak gitu. Saya nggak kenal ownernya sekolah itu, tapi saya percaya bahwa kalau saya punya keinginan dan saya menyampaikan, kemungkinan keinginannya dijabah oleh Tuhan, oleh universe, oleh orang-orang yang baik. Akhirnya coach saya itu nanya ke direktur sekolahan itu. Dia bilang, saya punya coaching, dia single mom, dia ingin sekolah coaching, tapi uangnya nggak cukup. Akhirnya nggak cuma saya boleh bayar nyicil, saya juga boleh dapat harga early bird. Padahal saya daftarnya udah lewat dari early bird. Jadi
find the support, dan saya senang ada Spin Motion, ada Save Janda, karena ini adalah support system yang bisa teman-teman manfaatkan. Banyak orang-orang baik di sini. Nah, setelah teman-teman tahu mau ngapain, bikin statement kayak yang tadi saya kasih contoh, dan action plan. Gimana cara bikin action plan? Next. Nah, ini adalah salah satu contoh, ya. Waktunya kira-kira berapa? Ini terakhir, ya. Aku ngasih contoh. Jadi gini. Mungkin teman-teman pernah dengar, if you fail to plan, you actually plan to fail. Kalau teman-teman nggak merencanakan, sebenarnya teman-teman merencanakan kegagalan. Jadi kayak saya waktu itu mau sekolah coaching, saya bikin action plan kayak gini. Oke, 1, kuliah mulainya kapan, selesai kapan, atau next yang tentang bikin rendang misalkan. Nah, ini misalkan teman-teman mau juara rendang, misalkan di sini start dari belum punya keahlian. Jadi saya mau jualan rendang, goalnya. Action step-nya apa? Tanya resep. Mungkin mau tanya 5 keluarga, kasih tanggalnya. Jadi teman-teman tahu, oh tanggal segini sampai tanggal segini saya mau ngapain. Riset harga di pasar, mungkin ke 3 pasar, 5 pasar. Lalu coba resepnya kapan. Lalu kirim sampel dan minta feedbacknya kapan. Lalu sempurnain resepnya kapan. Lalu costing, merencanakan harga kapan. Lalu launching bisnisnya kapan. Jadi apapun yang mau teman-teman lakukan, taruh di action plan. Apa yang harus dilakukan, kapan melakukannya. Karena kalau nggak diginin, nggak akan kejadian. Trust me. Mudah-mudahan sharingnya berguna. Oh ya, buat teman-teman, kebetulan di sekolah coaching saya harus mengumpulkan 30 jam coaching